Ditampilkan siaran dari Vegapunk di sebuah negara, di mana ada beberapa orang di sana yang menyaksikan siaran tersebut dari layar monitor. Beberapa orang di sana pun berkomentar. Apa dia baru sudah bilang ada senjata yang bisa menenggelamkan dunia yang tersembunyi di suatu tempat? Bagaimana mungkin perang 800 tahun yang lalu itu masih berjalan jika sudah tak ada lagi orang di zaman itu yang masih hidup untuk saat ini? Kenapa ada sebuah perang yang berjalan di balik layar? Lalu memperlihatkan ruangan dari Im Sama yang sedang menuju ke sebuah foto dengan bingkai yang sangat besar yang berada di ruangan tersebut. Dan tampak seorang wanita yang sedang dia tatap. Lanjut ke pesan dari Vegapunk. Dia berkata, dari dalam lubuk hati, aku ingin meminta maaf karena ada hal lain yang ingin kuakui. Tujuanku dari awal adalah untuk menciptakan sumber energi untuk memajukan perkembangan masyarakat dan walau itu masih belum selesai, penelitianku telah menunjuk kepada Mother Flame. Energinya memiliki banyak sekali kegunaan. Aku yakin, energi suatu hari tanpa batas ini akan bisa dimanfaatkan dan memastikan seluruh dunia hidup dengan makmur. Namun penemuan ini pun tertunda karena sebagian kecil dari api itu telah dicuri. Aku bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Kemudian beberapa kejadian diperlihatkan seperti di Alabasta. Ada beberapa orang di sana yang benar-benar sedih melihat foto hilangnya putri kerajaan mereka yakni Putri Nefertari Vivi. Raja Kobra juga sudah dipastikan mati. Dan beberapa orang di sana juga melakukan ritual pemakaman kepada Raja Kobra, diantaranya ada Pel dan juga Caka. Sementara itu, kondisi daripada agen Ciperpol yang sebelumnya terjatuh setelah setengah pulau ditebas oleh Venus, juga terlihat dalam bahaya, karena mereka semua sudah terjebak dan dikeliling oleh api yang membara di sekitar mereka. Stussy dan juga yang lainnya kebingungan karena mereka merasakan goncangan yang sangat amat besar yang menyebabkan beberapa awan yang ada di sekitar pulau Egghead ini menjadi berkurang. Di sini ada percakapan menarik antara Addison Stasi dan juga Kaku. Stasi di sana menanyakan, bagaimana jika dia membebaskan Kaku saja untuk saat ini? Namun Stasi menjamin bahwa Kaku tidak akan kembali untuk mengincar kru bajak laut topi jerami. Di sana kemudian Addison lantas mempersilahkan saja Stasi untuk membebaskan Kaku. Addison juga di sana meminta maaf karena perintah dari dia Stasi berurusan dengan temannya sendiri dan memaksa melawan mereka. Addison pun berkata walaupun kau dari kedua belah pihak, kau berhasil menyelamatkan kami. Konflik yang ada dalam dirimu itu adalah bukti kemanusiaanmu. Lakukan saja apa yang kau mau, dan carilah cara dirimu sendiri untuk terus bertahan hidup. Di sini Stasi dan juga Kaku terlihat menangis. Di sini terlihat bahwa sebuah kloningan juga punya rasa kepedulian dan juga rasa setia kawan yang sangat tinggi. Pesan Vegapunk kembali berlanjut. 2 minggu setelah bagian api itu dicuri, aku melihat cahaya terang yang ada di langit-langit kerajaan Lulusia. Kemudian aku pun mendapatkan kabar kalau seluruh negara tersebut tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Tak lama setelah itu, peralatanku pun mendeteksi adanya gempa besar yang disebabkan oleh hal tersebut. Ini mungkin karena harga diriku sebagai ilmuwan, tapi aku yakin akan satu fakta yakni Mother Flame, yang bisa mensuplai energi yang dibutuhkan untuk mewujudkan tragedi itu. Penemuanku telah dipakai untuk sumber energi senjata kuno. Motif dan asal-usul pelakunya masih misteri bagiku. Tapi pada akhirnya, semua itu akan berujung pada satu kenyataan. Aku adalah pembantu tindakan pembunuhan massal ini. Aku sungguh sangat menyesal atas keterlibatanku pada peristiwa ini. Aku benar-benar sangat meminta maaf pada kalian. Tapi hal ini juga membuktikan satu kebenaran. Kalau bencana yang membanjiri seluruh dunia itu disebabkan oleh manusia. Dulu ada 3 senjata kuno dikatakan kalau Joy Boy mencoba untuk memastikan kalau senjata itu diwariskan pada generasi selanjutnya. Itu pun memunculkan pertanyaan. Kenapa dan apa dunia masih belum cukup untuk hancur? Inilah yang membuat sulit untuk menunjuk satu pihak mana yang baik dan juga pihak mana yang jahat. Tapi hari untuk menemukan jawaban itu pun sudah dekat. Saat waktunya tiba, semua orang akan takut akan konsep tenggelamnya dunia ini. Abad kekosongan masih sebuah enigma. Tapi selama ini, ada orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang kumaksud adalah para mantan anggota kru Raja Bajak Laut. Reaksi dunia pun kembali dimunculkan atas pesanan tersebut dan kali ini makin tersebar. Di mana kita melihat reaksi pertama yang berada di kerajaan Prudence. Raja Elizabeth II mencoba untuk memastikan apakah memang kerajaan Lulusia itu benar-benar hilang. Para anggota revolusioner yang berada di kerajaan Kamabaka pun juga menyaksikan dan terkejut mendengar pesan ini. Mauda dan juga wakil Laksamana Komil juga terkejut mendengar kabar bahwa Lulusia dihancurkan oleh senjata kuno. Momonosuke, Kinemon dan juga Crocodile merasa heran. Mereka menganggap senjata kuno yang diperbincangkan oleh Vegapunk adalah Pluton.
Reaksi juga sampai di Pulau Manusia Ikan di mana salah satu senjata kuno yakni Poseidon mendengar pesan tersebut dan kebingungan. Dan terakhir di Numarineford, Sengoku, Suru dan juga Akainu sedang mendengarkan pesan milik Vegapunk tersebut. Reaksi makin mengejutkan setelah Vegapunk mengatakan bahwa ada kelompok bajak laut yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini. Di samping hal tersebut, Vegapunk Yok juga dikejutkan dengan bagaimana bisa Vegapunk tahu soal sebagian dari api Mother Flame sudah dicuri olehnya. Yok bilang, padahal aku memutus sinkronisasi ingatanku dengan Pangrecord. Yok pun juga terkejut kalau Vegapunk sudah tahu kabar soal Lulusia dan melakukan pemeriksaan mendalam. Di momen inilah Yok pun mengetahui sumber sinyal milik Vegapunk. Dia menginformasikan hal tersebut kepada semua Gorosei. Dan tak disangka sebelumnya, bahwa robot kunolah yang berusaha untuk melindungi siput transporter tersebut. Pesan dari Vegapunk terus berlanjut. Aku yakin para bajak laut ini sudah tahu seluruh sejarah kita yang hilang. Kenapa mereka menghilang dan tentu saja tanpa memberitahu siapapun? Kenapa mereka tidak bertindak? Lalu memperlihatkan reaksi di Sabaody Archipelago. Di dalam bar sake, terlihat sang raja kegelapan Silver Relay yang sedang minum minuman dalam posisi mabuk. Sementara itu, Chucky terlihat membereskan salah satu banyak laut dengan tangannya. Relay mengatakan, aku sudah tua dan keriput sekarang. Sama seperti Vegapunk, kakek cerewet ini sudah bicara terlalu banyak. Jangan Jetty menyebalkan dan merebut suasana hati dari para pemuda. Semangat pencarian itu adalah milik mereka sekarang. Benarkah Raja? Diperlihatkan reaksi di penjuru dunia terhadap pesan dari Vegapunk menuju ke Pulau Hachinosu, di mana di sana banyak sekali para bajak laut yang bereaksi atas pesan tersebut. Para bajak laut di sana berkata, Jetty ini berarti ada harta karun yang tertidur di dasar lautan di seluruh dunia. Yang lain menjawabnya, bodoh, itu tidak berarti seluruh dunia adalah kota emas. Di bawahnya 200 meter. Bagaimana kau berencana menyelam sedalam itu? Kau hanya akan menjadi makanan monster laut. Namun sepertinya ada kapal di dunia ini yang bisa menyelam di bawah air. Apakah kalian mempunyai kemampuan finansial untuk membelinya? Menurutku akan lebih cepat jika kau bertamaan dengan Putri Duyung. Aku ingin bertemu dengan mereka. Setelah itu, kita melihat rombongan dari Mombla Cricket dan pasukannya di lautan Greenlight. Cricket bilang, ada orang di masa lalu yang melampaui Nolan. Haruskah kita menyelam lagi? Romantisme masih ada. Saruyama bersaudara pun menjawabnya. Itu cerita yang luar biasa, Kapten. Lalu memperlihatkan rumah sakit umum Mariner. Di sini kita melihat ada beberapa pasukan SOR. Mereka dirawat di sini dengan beberapa orang yang sudah mulai pulih dari lukanya. Disinilah kita mendapatkan beberapa percakapan menarik dari Hibari, Pangeran Grus, Kujaku, Koby dan juga Helmepo. Helmepo memulai perbincangan ini, jadi maksudnya ini adalah One Piece. Hibari bilang hal ini tentu akan menimbulkan stimulus yang kuat. Koby kemudian berkata sepertinya aku akan pingsan, aku perlu mengaturnya di catatanku nanti. Pikiranku tidak bisa mengikuti, bukankah ini akan menghasilkan kesimpulan yang serius? Pangeran Grus berkata, itu akan terjadi. Respon yang tak terbayangkan mungkin akan muncul. Kujaku pun bilang dan mengkonfirmasi bahwa 2 kapten dari Swordia itu ke-10 Drake dalam tahap pemulihan dan berjalan Lancer. Percakapan mereka ditutup dengan Kujaku yang berkata, sekarang giliran kita untuk bergerakan. Lalu diperlihatkan bagaimana kondisi dari Captain Swordia itu ke-10 Drake. Dia terlihat sudah baik-baik saja namun belum mengeluarkan sepatah kata apapun. Lanjut menuju ke dunia baru. Di sini terlihat Smoker akhirnya muncul dengan motor asapnya. Dia sepertinya sedang menuju ke tempat tertentu. Smoker pun terlihat menghubungi Tashigi. Dia bilang, di mana kau saat ini? Tashigi pun menjawabnya, aku sedang berada di rumah sakit umum Marinir. Setelah itu, pesan Vegapunk kembali berlanjut di sebuah negara. Vegapunk bilang, ini hanyalah potongan-potongan. Tetapi kalau aku bicara lebih jauh, itu hanya akan menjadi spekulasi. Para pendengar dan penonton pun bereaksi di sana. Beritahu kami lebih lanjut. Lalu apa yang ditinggalkan Raja? Lanjut ke Pulau Egghead. Di sini Nami dan kawan-kawannya sudah melakukan persiapan untuk segera pergi meninggalkan pulau dengan menunggu beberapa kru lagi yang masih belum tiba di kapal Thousand Sunny. Nami berkata, lihat penghalang telah diangkat. Usopp pun menjawabnya, suara keras apa tadi? Itu mengagetkanku. Di sana akhirnya terlihat awan sudah berhenti memanjang. Ini artinya kubah perbatasan sudah mulai dibuka, dan ini menjadi kesempatan yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh para kru untuk segera mendarat dan mencapai laut. Namun di sini, Lilith bilang bahwa ada banyak kapal yang berkumpul di tengah pendaratan yang akan mereka tuju. Di satu sisi, terlihat juga Brook yang sudah mempersiapkan Koulo untuk segera berangkat. Mereka bisa meluncur kapan saja.
Nami kemudian kembali menginformasikan beberapa kru yang masih saja belum berkumpul, yakni Jinbe dan juga Zoro. Ternyata Usopp punya usut setelah Nami menanyakan mengapa mereka sangat lama tiba di kapal. Jinbe beralasan bahwa dia sedang mengejar monster misterius. Nami pun sangat kesal, mengapa kau melakukan perjalanan sampingan? Jinbe menjawabnya, ini bukanlah perjalanan sampingan tapi monster itu sedang menuju ke arahmu. Jetty, berhati-hatilah. Dilihat dari kehadirannya, dia sepertinya bukan orang biasa. Seksara mengejutkan. Di depan Nami dan kawan-kawannya sudah ada monster besar yang dikatakan oleh Jinbe dan mereka berteriak. Itu adalah salah satu dari Gorosei. Saint Titan Barun Venus Juro bersiap menggunakan teknik pedangnya untuk menebas kapal Thousand Sunny menggunakan satu serangan. Respon cepat langsung dilakukan oleh Jinbe dan juga Zoro. Jinbe berkolaborasi dengan Zoro dalam menghentikan monster yang mengerikan tersebut. Jinbe melempar tubuh dari Zoro dengan kecepatan penuh menuju ke arah dari sang Gorosei. Sang manusia ikan menggunakan teknik baru yang disebut Fishman Jujutsu Shoulder Wheel. Giliran Zoro yang bersiap dengan teknik baru miliknya, Nitoryu Sukavati Bliss Paradise Rashomon. Teknik tersebut berhasil mementalkan tubuh dari Zoro terlempar ke depan dan berhasil menghentikan tebasan dari Nushjuro. Percikan haki dengan kilatan petir hitam mengelilingi mereka berdua saat pedang mereka bergesekan. Di saat pedang mereka berdua bersentuhan, mereka pun sadar bahwa kedua belah pihak mempunyai pedang dengan model yang sama, yakni Kidatsu. Benturan yang terjadi membuat mereka berdua mundur. Jinbe menangkap Zoro kemudian berkata kepada Nami dan juga kru yang lain, kita akan naik kapal nanti. Jetty pergi sekarang juga, lalu memperlihatkan pantai timur utara Egghead. Kondisi di sana juga benar-benar kacau dengan memperlihatkan kelompok dari Bonnie yang sudah berada di kapal bajak laut raksasa yang terus-menerus dihantam tembakan dari beberapa kapal marinir yang mengelilingi kapal raksasa tersebut. Bonnie berteriak, topi jerami di mana kau? Cepatlah, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kapal marinir terus saja menembaki mereka. Di sini juga terlihat wakil Admiral Haun berkata, itu hanya satu kapal kecil. Apanya yang legendaris tentang itu? Tenggelamkan semua kapal tua Elbaf. Di sisi yang lainnya Sanji dan juga Atlas mencari keberadaan dari Luffy berada namun transmisinya tidak bisa tersambung. Lalu dilihatkan beberapa kru dari bajak laut raksasa yang terlihat melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh anggota marinir. Marinir berkata, jangan biarkan mereka lolos. Di sana juga ada wakil Laksamana Gilotin. Jangan goyah. Mereka hanyalah kru banyak laut fosil dari sahabat yang lalu. Para raksasa kemudian terlihat mengamuk dan berkata, hancurkan mereka semua. Lalu dilihatkan hancurnya beberapa kapal marinir yang disebabkan oleh mengamuknya para bajak laut raksasa. Pertarungan antara dua belah kubu masih berlanjut dan kali ini giliran dari Bluegrass yang menggunakan senjata binatang laut untuk melubangi kapal dari para raksasa. Dia bilang, kalian sungguh menyedihkan, masing-masing dari kalian sedang menyembunyikan keadilan bukan? Selanjutnya diperlihatkan bagaimana Voice Admiral Roll yang melakukan perlawanan dengan memukul beberapa raksasa dengan menggunakan genggaman tangan yang diselimuti oleh haki dengan teknik yang disebut Rap and Roll Blaster. Kemudian diperlihatkan bagaimana kondisi dari Luffy, Dory, dan juga Brogy yang terlihat kebingungan karena Warkuri tidak kembali mengejar mereka. Dan ternyata kesemua dari para Gorosei ini selain Nushjuro sudah tiba dan berada di sebelah dari robot kuno dengan tatapan mereka yang mengerikan. Mars pun tersadar bahwa itu adalah raksasa besi, robot kuno yang menyerang Mario Joe 200 tahun yang lalu. Pesan dari Vegapunk kembali berlanjut di sebuah negara. Dia berkata, dan satu hal terakhir, aku punya pesan untuk semua orang yang memiliki nama D di dalam nama mereka. Di antara kalian, masing-masing ada, dan pesan tersebut pun terpotong karena Warkuri menghantam keras bagian tubuh dari robot kuno yang menyebabkan sinyal siaran pun akhirnya terganggu dan terputus. Para netizen berkata, tidak, itu terputus. Reaksi yang sama juga ditunjukkan Vivi dan juga Morgans. Vivi berkata apa yang hendak dia katakan. Morgans bilang, D, apakah itu gangguan sinyal? Si pengkhianat Yok berkata, akhirnya berhenti. Beberapa pasukan marinir yang ada di dekat dari pantai berteriak karena dari langit terlihat ada robot kuno yang jatuh menimpa kapal mereka. Robot ini terjatuh karena sebelumnya Warkuri menghempaskan robot kuno yang membawa sumber sinyal siaran Vegapunk. Marinir berkata, lompat ke laut. Ada apa dengan makhluk baja yang berjalan dan hidup ini? Kapalnya akan tenggelam. Robot kuno pun mendarat jatuh ke laut dan tenggelam. Dan Musi juga masih sedikit memunculkan sinyalnya. Raksasa besi berkata, di mana kau Joy Boy? Kemana kau pergi? Aku ingin bertemu denganmu. Kau di sini kan Joy Boy? Warkuri menatap marah robot kuno tersebut. Marinir berteriak, seekor babi hutan.
Apa yang sedang terjadi sebenarnya di sini? Lalu kembali memperlihatkan reaksi dari beberapa negara, yang dimana layar dari dan musim mereka akhirnya terputus. Reaksi dimulai dari kerajaan Alabasta. Warga sipil di sana berkata, apa dia masih mengatakan sesuatu? Situasi apa yang sebenarnya terjadi di sana sehingga mengganggu siaran tersebut? Apakah itu tentang kematian Vegapunk? Atau apakah itu sebuah pembunuhan? Dia menyebutkan sesuatu tentang dosa. Di kerajaan lainnya pun juga melihat pesan tersebut dan terputus. Mereka juga berkomentar, sungguh tak disangka, dia mungkin dihabisi oleh pemerintah dunia. Sebelum ini disebutkan bahwa dia telah disandera oleh si topi jerami. Jelas sekali kan bahwa bajak lautlah yang paling jahat di sini. Terlepas dari dosa apa yang dia lakukan, tidak mungkin pemerintah akan melenyapkan orang terpintar di dunia begitu saja. Di Dress Rosaleo dan juga Rebecca ikut bereaksi. Mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi di Pulau Egghead sekarang. Beralih ke Pulau Egghead, Yok berkomunikasi dengan Gorosei. Para Gorosei bertanya kepada Yok tentang berapa banyak Vegapunk yang masih hidup saat ini. Yok berkata, Vegapunk aku dan juga mereka yang dapat mengakses Punk Record. Ada 2 lainnya. Lilith satu lantai denganku. Atlas juga ada di pantai laut timur. Gorosei pun bertanya lagi, haruskah kita melenyapkan semuanya? Yok mengatakan, Punk Record dirancang untuk terus berkembang. Bahkan sekarang setelah Stella mati, Gorosei mengatakan bahwa pertumbuhan Yok mempunyai keuntungan tersendiri baginya. Tidak perlu ada jenius lainnya saat ini. Lalu diperlihatkan bagaimana kapal dari ada raksasa dikepung oleh puluhan kapal dari marinir yang membombardir kapal mereka dengan tujuan tidak membiar mereka kabur begitu saja di dalam perang ini. Namun di dekat sana, ternyata kapal raksasa menjemput Dory, Brogy, dan juga Luffy yang terlihat segera melompat ke kapal besar tersebut. Dory dan Brogy berteriak, ayo lompat ke kapal, dan para raksasa menjawabnya, kami senang kalian berdua baik-baik saja. Luffy, Dory, dan juga Brogy pun disambut hangat oleh para raksasa yang ada di sana. Luffy sangat antusias berada di tengah-tengah kapal para raksasa. Dia berteriak, wah itu kapal raksasa, sangat amat besar. Apakah Usopp ada di sini dan juga Chopper? Marinir pun sangat amat kesal melihat mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Kami memiliki banyak kapal perang yang sudah mengelilingi kalian. Tapi raksasa terlalu tangguh untuk dihadapi. Namun para marinir ini kebingungan melihat Dal dan juga Bluegrass yang sudah menjadi anak-anak karena kemampuan dari buah iblis milik Bonnie. Dal berteriak, terkutuklah kau Bonnie. Bluegrass pun berkata, ketidakberdayaan ini membuat dia frustasi. Sungguh kemampuan yang tidak masuk akal. Ternyata di dalam kapal para raksasa sudah berkumpul kelompok Bonnie seperti Sanji Franky Oimu dan Kasi yang bonyok terkena pukulan dari wakil Admiral Dal sebelumnya. Bonnie berkata, membiarkanku melarikan diri akan menimbulkan masalah bagi kalian. Di dalam kapal tersebut juga terlihat reuni antara Luffy bersama dengan Oimu dan juga Kashi. Sanji berkomunikasi dengan Nami. Ini Sanji, kami sudah berangkat Nami-san. Bagaimana situasi di sana? Nami menjawabnya, kami juga akan segera berlayar. Berkat Edison kami bisa mencapai laut entah bagaimana caranya. Namun jika kami tidak bisa mendarat dengan aman di air, kami menggalakkanmu untuk menyelamatkan kita semua. Sanji berkata, tentu saja, tapi hanya Nami-san, Robin-chan dan juga Lilith-chan. Bahkan jika sisanya akan tenggelam, aku akan menyelamatkan kalian bertiga. Usopp pun ketakutan. Selamatkan kami juga. Raksasa pun melihat dari kejauhan. Ada sesuatu yang mendekati kapal mereka yang muncul dari alah pulau. Itu adalah salah satu Gorosei, yaitu Mars yang meluncur berubah menjadi yokainya yang mengarah ke kapal dari para raksasa. Sanji bereaksi. Itu adalah salah satu Gosei. Tentu saja mereka akan datang mengejar kita. Sementara itu, di dalam kapal raksasa, ternyata juga ada koki kapal yang sedang menghidangkan daging dan beberapa makanan untuk Luffy dan juga teman-temannya. Koki raksasa berkata, kau topi jerami kan? Aku diberitahu oleh teman yang lain bahwa kau makan banyak. Jadi aku pastikan aku memasak lebih banyak. Di sisi yang lainnya, juga Mars mulai menyerang kapal para raksasa. Mars menyemburkan api ke arah dari raksasa. 2 dari banyaknya raksasa terlihat mencoba untuk mengantisipasi semburan api tersebut mengakan barrier mereka. Sementara itu, raksasa lainnya kemudian mencoba untuk memadamkan apinya. Mereka berusaha untuk tidak membiarkan api itu membakar layar kepala mereka. Pergerakan dari Bonnie juga sangat cepat untuk memindahkan Kuma dan juga Vegapunk agar mengantisipasi mereka tidak ikut terbakar. Mas mengatakan, tidak ada di antara kalian yang akan bisa lolos. Di momen inilah Luffy kemudian merubah dirinya ke mode gear kelima. Area di sekitar tempat Luffy berada pun berefek dengan gempa bumi. Permukaan laut meningkat akibat efek gempa yang dihasilkan. Luffy pun di sini berbicara dengan Bonnie.
Hei Bonnie, bukankah kau ingin menendang mereka kan? Ayolah pergi denganku sekarang. Bonnie bilang, itu tidak mungkin bagiku. Luffy mengatakan, aku tidak mengerti cara kerja kekuatanmu, tapi aku rasa kau bisa melakukannya. Bonnie pun mengingat awal pertemuannya dengan Luffy di Akad, di mana di sana Luffy menunjukkan bentuk tubuhnya saat dia menjadi sangat bebas. Bonnie pun mengeluarkan tekniknya distorsi masa depan. Sebelum perubahannya, flashback dilihatkan saat Kuma yang berjanji di makam dari Jinny yang ingin membesarkan anaknya. Bonnie pun berubah ke bentuk Nika raksasa. Bonnie berkata, aku paling bebas. Aku berhasil. Raksasa terkejut. Wah, ada 2 Nika. Luffy berteriak. Ayo lakukan sekarang Bonnie. Para Gorosei merasakan kehadiran yang aneh. Raksasa besi berkata, dia di sini. Diperlihatkan laboratorium di Egghead. Di sana ada 2 anggota CP0 yaitu Kaku dan juga Stashi yang sedang membicarakan sesuatu. Percakapan dimulai dari Kaku. Kaku bertanya, ayo berangkat Stashi, apa kau tahu apa langkahku selanjutnya? Seorang teman katamu, jangan membuatku tertawa. Rekanku sangatlah kejam dan aku menghormatinya karena itu. Itulah sebabnya jika Lucy datang ke sini, aku tidak akan bisa menghentikannya. Kaku menyuruh Stashi untuk meninggalkannya sendirian dan pergi. Ekspresi dari kedua orang ini menangis. Berpisah, tak tahu arah dan hanya menyesali semua yang sudah terjadi. Lalu memperlihatkan 2 Nika yang sudah bersiap melakukan pertarungan dan menjaga kapal bajak laut raksasa agar tidak dihancurkan. Luffy terkesima melihat Bonnie yang sudah bisa merubah dirinya menjadi wujud Nika seutuhnya. Luffy berkata, ini menyenangkan. 2 ekspresi yang berbeda terlihat pada saat diperlihatkannya 2 Nika ini. Ekspresi pertama yaitu para raksasa yang benar-benar sumringah melihat mereka berdua. Namun berbanding terbalik dengan para marinir yang malah terkejut melihat wajah dari Luffy yang benar-benar mirip seperti apa yang ada di dalam poster buronan terbaru miliknya. Selain itu, Saint Mars juga bereaksi atas hal tersebut dan posisinya masih berada di belakang dari kapal bajak laut raksasa. Mars berkata, Nika ada 2, itu hanya hayalan dari Toshitoshi no Mi. Jangan terbawa suasana. Pertarungan pun dimulai. Mars langsung memulainya dengan mengeluarkan beam dari mulutnya menargetkan kapal dari para bajak laut raksasa. Tentu Luffy juga bereaksi dengan cara membesarkan dirinya seperti bola karet raksasa yang diselimuti oleh api. Luffy berteriak saat semburan api sebersebut mengenai badannya. Dia berkata, aku ingin kalian semua mengirimnya terbang dengan segenap kekuatan kalian. Sanji pun bertanya, Jetty maksudmu tidak ada pilihan lain selain mengirim mereka terbang ya? Franky berkata, serahkan pada kami. Dengan sekuat tenaga bukan. Bonnie terlihat kebingungan mengapa kita semua akan menyerang Luffy. Para raksasa pun mengandalkan kru bajak laut topi jerami agar segera mencari cara untuk menjauhkan burung itu dari kapal mereka. Brody kemudian berteriak, matikan apinya dan berlayar. Jangan hanya menari saja di sana. Pada saat Luffy sudah berubah menjadi bola raksasa, kemudian dia pun memegang sayap dari Saint Mars. Luffy berkata, cepatlah, aku sudah menahannya. Sanji, Franky, dan juga Bonnie sudah bersiap menggunakan teknik terkuat mereka untuk menyerang Luffy. Ketiga serangan terkuat dari mereka berhasil menghantam keras tubuh dari Luffy sehingga Luffy benar-benar merasa kesakitan karena di antara mereka juga menggunakan haki dalam serangannya. Sanji berteriak, jangan ragu-ragu untuk memukul Luffy dengan sekuat tenaga. Seketika itu, Saint Mars langsung diseret oleh Luffy ke dalam perut besarnya. Luffy mengeluarkan teknik yang bernama Gomu Gomu no Dawn Balon. Saint Mars semakin tergencet oleh perut besar dari Luffy dan seketika itu Luffy langsung menggelembungkan tubuh dan otomatis tubuh dari Yokai Mars terpental sangat jauh. Luffy berkata, dia pergi, dia tidak akan kembali. Jetty, ayo pergi sekarang semuanya. Namun di mana Usopp dan juga yang lainnya? Sanji mengatakan bahwa mereka seharusnya segera turun. Jetty, mereka agak terlambat. Atlas menginformasikan kepada mereka bahwa mereka mudah dideteksi karena Yok bisa dengan gampang mengawasi mereka.